Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Soratul Sulta dengan NIM belakang 062. Saya berasal dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Umi Syarif Hidayatullah Jakarta semester 2 dan kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cezara Rabbani dengan NIM belakang 052 dari kelas 2B PBSI. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah dari kelompok 9 yang berjudul Morfologi dan Peranannya dalam Pembentukan Kata Bahasa Indonesia Gaul. Ada pepatah berkata, "Jangan sampai bahasa gaulmu menutupi esensi dari apa yang ingin disampaikan. Biarkan bahasa gaul menjadi jembatan, bukan penghalang." Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kami yang membahas soal bahasa gaul dan bagaimana proses pembentukan katanya itu bisa dijelaskan lewat ilmu morfologi. Tenang aja, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi, santai saja ya. Di sini ada abstrak. Bahasa gaul itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di media sosial. Karena kata-katanya itu unik, kreatif, dan kadang-kadang bikin kita tuh bertanya-tanya, ini tuh maksudnya apa sih? Dalam penelitian ini, kami membahas bagaimana ilmu morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk kata, itu berperan penting dalam pembentukan kata-kata gaul. Contohnya itu seperti kata yang dipendekkan abreviasi, ditambah dengan imbuhan afiksasi, diulang-ulang reduplikasi, atau bahkan diubah bunyinya. Intinya, morfologi itu membantu kita memahami bagaimana kata gaul itu terbentuk dan berkembang, bukan sekedar hanya muncul begitu saja. Kemudian, ada pendahuluan. Kami tertarik membahas ini karena bahasa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam pembahasan kami, terdapat pengertian bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbiter mana suka, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa itu juga merupakan percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, maupun sopan santun. Bahasa juga adalah sistem untuk berinteraksi sesama manusia. Lalu, menurut para ahli, di sini kami mengambil Wibowo, bahasa itu adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap, yang bersikap arbiter mana suka dan konvensional yang disepakati, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Jadi, kita menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, bahkan untuk bercanda. Bisa dikatakan juga bahwa bahasa itu adalah sistem atau alat untuk berkomunikasi dan bersosialnya manusia. Bahasa gaul sendiri adalah versi santai dari bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengidentifikasikan bahwa bahasa gaul itu sebagai dialek bahasa Indonesia nonformal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan, yang sering digunakan oleh anak-anak muda, dan sekarang bahkan orang tua pun ikut menggunakannya. Bahasa ini sering mencampurkan kata dari berbagai bahasa daerah, bahasa asing, singkatan, dan kadang tidak sesuai dengan kaidah resmi bahasa Indonesia. Tapi justru itu yang membuatnya menarik. Kami menemukan bahwa proses pembentukan kata bahasa gaul itu bisa dijelaskan secara ilmiah melalui morfologi. Jadi, bukan asal-asalan, tapi ada struktur dan sistemnya. Kemudian ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, fokus kami bukan hanya kepada angka, tapi pada pemahaman makna dan pola penggunaan bahasa gaul. Kami mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan juga dari media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan langsung terhadap obrolan anak-anak muda untuk melihat bagaimana mereka menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bahasa gaul itu bukan hanya soal gaya bicara, tapi juga punya struktur dan proses pembentukan yang bisa dijelaskan lewat ilmu morfologi. Dengan memahami ini, kita itu bisa lebih paham bagaimana bahasa berkembang dan kenapa kata-kata gaul itu bisa menjadi bagian dari komunikasi kita sehari-hari. Kemudian, ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam KBBI, bahasa gaul adalah variasi bahasa informal yang digunakan oleh beberapa orang, terutama pada kalangan remaja,
dan pengguna media sosial. Biasanya, bahasa gaul dianggap lebih santai dan kekinian. Bahasa gaul juga sering menggunakan kata-kata dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam proses analisis yang dilakukan dalam kata bahasa gaul, menunjukkan bahwa morfologi memiliki peran penting dalam pembentukan bahasa gaul sebagai alat kreatif untuk pembentukan kosakata baru. Walaupun tidak baku atau tidak formal, justru bahasa gaul menunjukkan bahasa ini cepat berkembang, sulit dipahami, dan penuh makna. Yang pertama ada afiksasi tidak baku, di mana banyak dalam kata bahasa baku ini adanya penambahan imbuhan atau afiksasi. Contohnya seperti mager, males gerak, terus ada baper, bawa perasaan, terus ada gabut, gaji buta. Nah, ini tuh nunjukin adanya pemendekan dan penggabungan morfem yang nggak biasa, tapi tetap fungsional. Jadi nunjukin penggunaan bahasa gaul ini tetap bikin sistem sendiri tetap jalan, tetapi walaupun dia beda dari aturan bahasa baku. Yang kedua ada pemendekan atau clipping. Contohnya seperti capek, tapi dia capek. Terus terima kasih, tapi diubah jadi makasih. Dari hasil pemendekan kata, proses ini bikin komunikasi jadi lebih singkat dan efisien, apalagi di situasi informal di media sosial. Nah, dalam morfologi clipping ini jadi bentuk adaptasi dan kebutuhan bahasa yang praktis tapi tetap nyambung. Yang ketiga ada singkatan kata. Singkatan kata seperti on the way atau OTW. Terus ada personal chat atau PC. Lalu ada FYI atau for your information. Itu contoh singkatan kata dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang nunjukin pengaruh globalisasi gimana morfologi bisa menyatukan bahasa asing ke gaya bahasa lokal. Nah, singkatan ini udah jadi bagian dari obrolan sehari-hari anak muda. Lalu ada reduplikasi atau pengulangan kata. Contohnya tuh seperti cie-cie, weka-weka, hehehe. Nah, ini itu bikin makna baru. Bentuk-bentuk ini juga punya fungsi sosial dan emosional. Jadi morfologi di sini nggak cuma soal struktur kata, tapi sebagai alat ekspresi perasaan dan identitas kelompok. Lalu ada neologisme dan inovasi kata. Nah, ini itu contohnya kayak skuy, julid, terus kepo, ya kan? Nah, hal ini tuh ngebuktiin bahwa penutur bahasa Indonesia, khususnya generasi muda, tidak hanya mengonsumsi bahasa, tetapi juga memproduksi kosakata baru. Kekreativitasan ini memperlihatkan bahwa bahasa adalah suatu yang hidup dan terus berkembang sesuai mengikuti zamannya. Nah, dalam bahasa gaul sebenarnya itu bukan penyimpangan, tapi juga gaya berpikir, melainkan bentuk kreativitas linguistik yang mencerminkan perkembangan bahasa yang adaptif terhadap budaya digital dan kebutuhan sosial. Morfologi dalam bahasa gaul menunjukkan bahwa bahasa akan terus hidup dan terus berkembang sesuai zamannya. Dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul Indonesia tidak hanya sebagai variasi bahasa yang digunakan oleh anak muda saja untuk seru-seruan, tetapi juga sebagai bukti nyata dalam proses pembentukan kata atau morfologi. Dalam bahasa itu hidup dan kreatif di tengah masyarakat. Remaja tidak hanya menggunakan kata-kata yang sudah ada, tapi juga sering secara sadar atau tidak sadar membuat kosakata baru yang mempunyai makna dan fungsi tersendiri. Walaupun kata-kata tersebut tidak sesuai dengan aturan bahasa baku, nyatanya dapat dimengerti dan diterima oleh banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa gaul itu tidak hanya bahasa asal, tetapi mempunyai sistem tersendiri yang cukup teratur.
sudut pandang morfologi, kata-kata dalam bahasa gaul terbentuk dari berbagai cara seperti pemendekan, afiksasi kreatif, pengulangan kata atau reduplikasi, lalu dan pembentukan atau singkatan kata. Semua itu muncul karena adanya kebutuhan buat komunikasi yang lebih terbuka dan praktis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Sidik selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi kami ucapkan terima kasih. Kami mempunyai pantun buat Bapak. Burung elang pergi ke rawa, hinggap sebentar di dahan tua. Ilmu telah kami serap semua, kepada Bapak Sidik kami mohon nilai A-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!